Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Dwi Priyatna dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, konsentrasi Teknik Komputer Jaringan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan video pemaparan tentang simulasi proyek akhir jaringan wireless di warnet bintang menggunakan Cisco Packet Tracer. Materi ini memiliki beberapa poin materi penjelasan seperti yang pertama, definisi singkat, yang kedua, skenario percobaan, yang ketiga, langkah percobaan dan pengujian. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu deskripsi singkat. Di era teknologi yang maju ini, kemajuan networking sangatlah berkembang pesat. Maka dari itu diperlukan konfigurasi jaringan atau networking yang optimal agar penggunaan jaringan lebih efisien dan lancar. Sebelum mengkonfigurasi jaringan secara langsung, maka dibutuhkan analisis dengan software simulation seperti Cisco Packet Tracer. Aplikasi ini berguna untuk mensimulasikan hasil analisis jaringan komputer. Warnet bintang adalah usaha warnet tingkat menengah, di mana warnet ini hanya memiliki 10 komputer dan 2 printer untuk melayani pelanggan. Tujuan pembuatan simulasi ini dimaksudkan untuk membantu usaha warnet bintang agar mampu membuat jaringan internet pada masing-masing komputernya sendiri berbekal software simulation Cisco Packet Tracer. Studi kasus dari warnet bintang yaitu cara kerja internet wireless pada warnet bintang, di mana pada warnet tersebut terdapat 10 komputer atau PC dan 2 printer yang diletakkan di 2 lantai berbeda. Poin kedua yaitu skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan warnet bintang dengan 2 WiFi lab atau lightweight AP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur secara terpusat. Di dalam radio server juga terdapat web server yang sudah disetting. Berikut skema jaringannya. Perangkat yang dibutuhkan yaitu WLC 1 buah, server PT 1 buah, lab PT 2 buah, switch PT 1 buah, PC client 10 buah, printer client 2 buah. IP yang digunakan WLC dengan IP 192.168.49.2/24, default gateway dengan IP 192.168.49.1, radio server dengan IP 192.168.49.3/24, secret share Faisal 049 dan DHCP pool dimulai dengan IP 192.168.49.10 dengan maksimal user 20 user. Lalu info tambahan, SSID LT1 sama dengan AP1, SSID LT2 sama dengan AP2, dan end device client 1 dengan username U1, password LT1, end device client 2 username U2 dengan password LT2. Poin ketiga yaitu langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device 1 WLC, 1 server PT sebagai radio server, 2 lab PT, 1 switch PT, 10 PC sebagai klien, dan 2 printer sebagai tempat cetak klien. Yang kedua, tambahkan port fast Ethernet atau CFE pada switch PT. Yang ketiga, dikarenakan PC dan printer tidak memiliki port wireless, buang port fast Ethernet dan ganti ke port wireless. Yang keempat, hubungkan WLC ke switch PT dengan kabel crossover, server PT ke switch PT dengan kabel straight, dan 2 lab PT ke switch PT dengan kabel straight. Yang kelima, nyalakan lab PT dengan menyambungkan charger ke lab PT. Yang keenam, setting WLC secara statik dengan IP 192.168.49.2/24 dengan default gateway 192.168.49.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Yang ketujuh, setting radio server secara statik dengan IP 192.168.49.3/24, default gateway 192.168.49.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Yang kedelapan, aktifkan AAA service dengan memilih menu service dan pilih AAA, lalu masukkan client name radius Faisal, client IP dengan IP 192.168.49.2 dengan secret Faisal 049 dengan server type radius, dan buat user yang akan digunakan untuk end device client dengan ketentuan username U1, U2 dan password LT1, LT2. Yang kesembilan, aktifkan HTTP service sebagai web server dengan cara pilih HTTP di menu service,
Lalu edit sesuka hati pada file index.html. Yang ke-10, aktifkan DHCP service di WLC dengan memilih menu config dan pilih DHCP. Yang ke-11, aktifkan DHCP service dengan nama DHCP pool sama dengan WLC Faisal, default gateway 192.168.49.1, start IP address 192.168.49.10, subnet mask 255.255.255.0, max number of user 20, dan WLC address 192.168.49.2. Yang ke-12, rename masing-masing lab PT secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu LT1 dan LT2. Yang ke-13, buat new SSID di WLC secara berturut-turut dengan memilih menu config dan pilih wireless LANs. Yang ke-14, masukkan LT1 sama dengan AP1 dan LT2 sama dengan AP2 dengan authentication WPA, lalu radio service settings yaitu IP address 192.168.49.3 dan secret share Faisal 049. Yang ke-15, setting AP group agar perpasangan antara SSID wireless LANs di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantainya. Yang ke-16, setting SSID di PC client sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan. Serta berturut-turut gunakan user U1 password LT1 untuk AP1, user U2 password LT2 untuk AP2, lalu amati koneksi PC setelahnya. Yang terakhir, untuk mengetes bahwa masing-masing PC sudah terhubung, silakan jalankan perintah ping spasi IP dari masing-masing PC dengan masuk ke menu command prompt pada PC. Selanjutnya saya akan mensimulasikan percobaan ini ke dalam Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan mensimulasikan percobaan ke Cisco Packet Tracer. Mari kita mulai. Yang pertama, kita harus menambahkan satu WLC. Kita cari dulu WLC-nya. Ini kita namai saja dengan wireless LAN controller. Lalu satu server PT. Kita cari server yang ini. Kita namai sebagai radius dan web. Kenapa kita namai radius dan web? Karena dia sebagai radio server dan web server. Lalu kita butuh satu switch PT. Ini kita namai switch saja. Lalu kita butuh 2 lab PT. Nah, kita butuh 2 lab PT. Kita ubah dulu lab PT ini menjadi LT1. Lalu kita ubah untuk lab PT yang kedua, kita namai dengan LT2. Nah, seperti ini, LT2. Setelah itu kita tambahkan port Fast Ethernet pada switch PT. Nah, karena ini cuma ada 1, 2, 3, 4 port saja, kita tambahkan ya dengan port CFE. Ini kita pindah di sini. Oh, mungkin kita harus tetap kita taruh di situ saja untuk CFE-nya, jadi tidak usah dipindah. Nah, seperti ini. Lalu kita on-kan. Sudah. Kita tambahkan 10 PC dan 2 printer sebagai klien dan tempat cetak klien.
cari PC-nya. Nah, kita mulai dari PC 1. Oke, kita drag sampai 10 PC. Kita tata. Sudah hingga PC 5, lalu kita tambahkan. Ya, seperti ini. Kita harus tata. Agar bagus ya teman-teman. Lalu PC 9 dan PC 10. Oke. Sudah 10 PC, lalu printernya. Nah, kita mulai dari printer 1. Seperti ini. Lalu printer yang kedua. Iya, seperti ini. Oke. Langkah yang selanjutnya yaitu PC dan printer, kita harus tambahkan port wireless pada masing-masing PC dan printer. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita harus men-off-kan dulu. Kita harus meng-off-kan semua PC dulu. Kita off-kan semuanya. Oke, sudah di-off-kan. Oh iya, printernya juga. Karena biar nanti langsung sekalian. Oke, printernya juga kita off-kan. Nah, kita off-kan. Oke, sudah di-off-kan semua. Lalu kita tambahkan port wireless pada masing-masing PC. Nah, manakah portnya? Nah, ini adalah port Fast Ethernet. Nah, kita ganti ke port wireless karena ini adalah jaringan wireless. Nah, ini kita ganti. Nah, kita ganti. Nah, sudah kita tambahkan semua port wireless. Untuk printernya kita juga tambahkan ya. Kita cari lagi portnya di mana. Ternyata di sini kita ganti. Ya, seperti ini. Lalu yang ini juga. Nah, diganti seperti ini. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, kita hubungkan WLC ke switch PT dengan kabel crossover. Nah, ini kita hubungkan. Ya, ini gigabit internet ke switch Fast Ethernet 01. Oke, kita luruskan. Oke. Lalu kita hubungkan server PT ke switch PT dengan kabel straight. Ya, ini Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 11. Nah, kita luruskan. Ya, biar rapi. Lalu kita sambungkan dual lab PT ke switch PT dengan kabel straight. Nah, dari Fast Ethernet 21 ke lab PT. Ya, seperti itu. Lalu lagi. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya yaitu nyalakan lab PT
dengan menyambungkan charger ke lab PT. Nah, kita buka. Nah, karena ini masih belum tersambung oleh charger, chargernya kita colokkan atau kita masukkan. Nah, jika seperti ini, lab PT akan menyala. Nah, sudah terlihat hijau karena dia sudah menyala. Lagi. Oke, sudah menyala juga. Baik. Langkah selanjutnya yaitu setting WLC secara statik. Ya, kita buka WLC. Nah, kita konfigurasi IP-nya dengan IP statik yaitu 192.168.49.2. Subnet masknya ini default gateway-nya 192.168.49.1. Nah, untuk DNS servernya kita kosongin karena kita tidak memakai DNS server. Oke, lanjut. Kita aktifkan triple E. Mohon maaf, kita langkah selanjutnya yaitu setting radio server. Nah, di mana kita harus setting IP statik di radio server. Nah, kita buka config. Nah, kita buka service, lalu kita aktifkan di menu triple E server. Nah, sebelumnya kita harus menyeting IP-nya dulu. Kita masuk ke desktop dan IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 192.168.49.3. Nah, untuk subnet masknya ini udah sama. Default gateway-nya kita masukkan. Kita harus samakan seperti WLC agar tersambung. Nah, jika seperti ini sudah. Oke, langkah selanjutnya aktifkan triple E server dengan memilih menu service dan pilih triple E server. Nah, seperti ini. Nah, kita besarkan. Kita beri nama client name yaitu Radius Faisal. Seperti ini. Kita masukkan client IP. Apakah client IP itu? Client IP ini adalah IP dari WLC. Jadi kita masukkan yaitu 192.168.49.2. Server tipenya kita Radius karena kita memang akan membuat Radius server dengan secret Faisal 049. Oke. Kita add, itu kita tambah. Nah, jika ini sudah tertambah, kita on kan. Nah, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat user yang akan digunakan untuk end device client. Dengan kita memasukkan username O1 dengan password LT1. Kita add. Nah, jika sudah kita save. Nah, sudah tersave. Lalu kita tambahkan lagi U2 dengan password LT2. Kita add. Nah, kita save. Nah, ini sudah tersave. Oke, langkah selanjutnya kita aktifkan HTTP service sebagai web server. Nah, kita masuk ke HTTP. Nah, ini sudah ter-on kan. Kita edit di bagian index.html. Untuk image HTML-nya ini kita bisa delete aja karena kita memang tidak memerlukannya. Terus untuk logo kita delete saja. Kita cantumkan copyright saja karena memang ini terbuat dari simulasinya tercantum di Cisco Packet Tracer. Jadi copyrightnya sama saja, nggak apa-apa. Kita edit web servernya di index.html. Nah, seperti
kita masukkan, kita edit sesuka hati ya. Ini kita tulis, karena ini adalah warnet, jadi kita tulis warnet bintang. Nah, kita pilih warnanya sesuka hati kita ya. Saya coba green karena kita pakai warna hijau. Oke, kita ganti welcome to Psycho Packet Tracer-nya ini menjadi welcome to warnet bintang. Sudah, ini kita bisa buang saja, tidak apa-apa. Oke, kita tambahkan ini, code ini sebagai kode untuk menengahkan tulisan ini. Nah, oke. Lalu untuk quick link ini maksudnya adalah tempat untuk mengetik warnet bintang. Copyright-nya ada, image-nya kita hapus saja tidak apa-apa, dan CRS logonya kita hapus saja nggak apa-apa. Oke. Kita pencet lagi HTTP service. Hello world kita juga hapus tidak apa-apa karena memang tidak penting. Nah, karena cuman berisi hello world, kita hapus saja. Yes. Nah, kita edit untuk index HTML-nya. Hello world-nya kita hapus. Nah, ini juga. Oke. Save. Yes. Nah, ini akan teredit secara otomatis karena kita sudah save. Lalu langkah selanjutnya kita aktifkan DHCP service di WLC. Nah, kita buka WLC. Nah, kita harus mengaktifkan DHCP service. Nah, kita maximize. Kita beri nama pool name yaitu WLC Faisal. Lalu default gateway-nya DNS servernya kita kosongi karena kita tidak memakai, jadi isi 0.0.0.0. Lalu start IP address-nya kita mulai dari 192.168. Nah, ini 168.49.10. Mohon maaf, 49.10. Nah, dengan subnet mask-nya 255.0. Nah, sudah. Maximum number of usernya kita isi 20. FTP servernya kita tidak pakai, jadi kita isikan 0.0.0.0. Lalu WLC address-nya kita masukkan. WLC address-nya yaitu 192.168.49.2. Oke. Kita save, lalu kita belum, karena kita harus add dulu. Nah, setelah itu kita ketik, nah lalu kita save. Oke, jangan lupa service kita harus on kan. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita harus merename masing-masing LPT ya, untuk menjadi LT1 dan LT2 karena tadi namanya tidak terename. Nah, karena ini sudah terename, jadi kita tidak perlu mengganti lagi. Oke, buat new SSID di WLC langkah selanjutnya. Oke, kita buat new SSID
di WLC. Kita pilih menu config, lalu pilih wireless lens. Oke, kita maksimalkan. Nah, oke. Kita beri nama SSID-nya yaitu AP1. Nah, dengan NIM LT1. Authentication-nya kita pilih WPA. Kita masukkan IP address dari radio server yaitu 192.168.49.3. Masukkan secret share-nya yaitu Faisal 049. Sudah. Lalu kita save. Nah, seperti itu. Lalu kita new untuk menambahkan LT2. LT2 kita masukkan SSID-nya AP2. Seperti ini. Lalu kita authentication-nya WPA dengan radiusnya IP radio servernya kita masukkan 192.168.49.3. Signature-nya kita masukkan Faisal 049. Kita save. Nah, LT1 dan LT2 sudah tersimpan SSID-nya. Oke. Lalu kita setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless lens di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantainya. Nah, kita caranya harus new. Ya, kita new seperti ini. Lalu kita namai LT1. Kita centang ya LT1. Kita save. Oke. Lalu kita new lagi LT2. Kita centang ya LT2. Lalu kita save. Nah, di sini LT1 dan LT2 sudah tersimpan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu setting SSID di PC klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan. Oke. Kita buka. Nah, kita masuk. Oh iya, karena device-nya belum di-on-kan, jadi kita harus on-kan dulu. Nah, kita on-kan dulu ya semuanya. Kita on-kan. Untuk printernya jangan lupa juga kita on kan, karena tadi posisinya kita matikan. Nah, kita on kan. Kita on kan. Oke, kita harus setting SSID-nya dulu. Caranya kita masuk ke config, ke wireless 0, lalu kita setting. SSID-nya AP1. Dengan authentication WPA, user ID-nya U1 dengan password LT1. Oke. Kita tetap IP konfigurasinya kita jadikan DHCP. Nah, kita tunggu. Ini biasanya agak lama untuk tersambung. Nah, karena belum tersambung, kita lihat terus apakah tersambung. Kita tunggu hingga tersambung.
Nah, kalau seperti ini dia sudah tersambung. Nah, kita lihat. Nah, sudah mendapatkan IP DHCP secara otomatis, yaitu 192.168.49.12. Lanjut ke PC 2. Selanjutnya, untuk PC yang selanjutnya dan printer selanjutnya kita sambungkan ke lab PT yang LT2 karena dia berada di lantai 2. Kita config, kita masukkan AP2 dengan VPA. Kita masukkan user ID-nya U2 dengan password lantai 2. Oke, kita tunggu hingga tersambung. Nah, karena ini memulai jadi agak lama. Jadi seperti tadi, untuk PC1 terhubung ke lab PT juga agak lama. Nah, ini untuk PC6 ke lab PT LT2 juga agak lama. Kita tunggu. Hingga tersambung. Oke, masih belum tersambung. Kita tunggu. Kita harus sabar ya teman-teman. Nah, ini sudah tersambung. Kita lihat. Nah, PC6 mendapatkan IP 21. Lanjut untuk PC7. Untuk sebagai pemanis kita harus tambahkan warna agar tahu perbedaan antara lantai 1 dan lantai 2. Kita pilih dulu warnanya. Saya akan menggunakan warna ini untuk lantai 1. Lalu untuk lantai 2 kita pilih warna ini. Oke. Nah, seperti itu. Kita tata. Oh, ternyata yang warna merah. Nah, tidak sama. Waduh, ternyata
printernya ikut terhapus tadi. Jadi kita tambahkan lagi printernya, tidak apa-apa. Kita ganti namanya printer 2. Tadi ikut terhapus ya teman-teman. Oke, kita harus meng-off-kan dulu, lalu kita mengganti ke port wireless agar bisa tersambung. Sudah, kita on-kan lagi. Nah, kita setting lagi karena tadi terbuang ya teman-teman, jadi kita harus setting lagi. Kita masukkan AP2, dengan koneksi authentication-nya itu U2 dengan password LT2. Kita tunggu tersambung lagi karena tadi terhapus, jadi kita harus tambahkan lagi printernya. Oke, sudah mendapatkan IP27. Sudah, kita rapihkan bagian ini. Kita pilih yang ini untuk memperbesarkan mungkin. Nah, benar. Kita paskan. Nah, kita bikin seperti ini agar manis dan terlihat bagus. Nah, ini pembeda antara lantai 1 dan lantai 2. Kita kecilkan. Oke, lalu tidak lupa kita harus mencek web servernya apakah sudah berjalan juga. Kita buka di menu web, kita masukkan IP pada radio servernya 192.168.49.3. Nah, ini di radio server kan kita juga menyeting web server, jadi kita masukkan pada IP radio servernya bisa. Kita enter. Nah, sudah jadi. Nah, kita masuk ke warnet bintang, welcome to warnet bintang. Nah, sudah jadi, settingannya sama. Kita masuk ke copyright-nya. Nah, copyright-nya menuju ke Cisco Packet Tracer karena kita menggunakan simulasi di Cisco Packet Tracer. Seperti itu. Jadi bisa ya, web servernya aman. Langkah terakhir dari settingan saya yaitu kita harus mengetes bahwa masing-masing IP atau masing-masing PC ini sudah terhubung ya. Caranya kita harus mengecek. Nah, kita harus tahu IP pada masing-masing PC-nya. Ini 12, ini 14. Kita cek sebelahnya, terus kita cek yang beda lantai, 21. Lalu printernya juga nanti yang ini 20. Kita cek dulu yang ini ya, yang 14. Kita cek. Kita masuk ke menu desktop, lalu kita masuk ke CMD. Masukkan kode ping spasi IP-nya 49.14. Nah, sudah tersambung. Jadi sebelahnya tidak ada masalah, tersambung dengan baik. Lalu untuk printernya kita coba cek. Ini tadi IP-nya 20. Kita cek. Nah, tinggal kita ganti 20. Terhubung juga lancar ke printer, jadi tidak ada masalah. Lalu untuk sebelahnya kita lihat dulu IP-nya. Nah, IP-nya 21, jadi kita cek dulu apakah terhubung dengan baik. Nah, ternyata juga terhubung. Meskipun beda lantai tetap terhubung karena jika simulasinya benar, maka jaringannya tidak akan ada yang terputus. Seperti itu. Oke, untuk sebaliknya juga kita harus cek di sini agar kita memastikan tidak ada IP yang tidak tersambung atau PC yang tidak tersambung. Kita masukkan kodenya. Kita masukkan IP, kita ping PC yang sebelah ini.
dengan IP 12. Oke. Oke, tidak ada RTO, tidak ada request MO, jadi lancar jaringannya. Lalu untuk sebelahnya pada lantai 2 ini kita cek di PC7 aja. Dia mendapatkan IP 22. Kita masukkan, kita cek. Nah, terhubung, tidak ada yang RTO, tidak ada yang tidak tersambung, lancar jaringannya. Lalu kita cek yang printer dengan IP 27. Kita cek 27. Nah, sudah tersambung. Baik, seperti inilah simulasi yang saya buat. Sekian dari pemaparan saya, semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.